Pasca terungkapnya sel palsu mantan Ketua DPR Setia Novanto pada bulan Juli yang lalu, Ombudsman Republik Indonesia berhasil mengungkap sel asli yang menjadi tempat tinggal Setia Novanto di Lapas Sukamiskin. Berbeda dari sel palsunya yang sempit, sel asli Setia Novanto ternyata berukuran lebih luas dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Dari video yang direkam Ombudsman 13 September 2018, kamar terpidana kasus KTP elektronik ini berada di sel nomor TA04, Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setnov sedang berbincang dengan mantan bendahara Demokrat M. Nazarudin dalam sel aslinya yang tampak 2 kali lipat lebih luas dari sel palsunya. Kamar Setnov juga dilengkapi dengan kasur yang lebih lebar dan tebal, hingga meja dan kursi. Selain itu, kondisi toilet di sel asli Setnov juga tampak lebih baik. Jika di sel palsunya, toilet hanya berukuran kecil dengan batas kayu, di sel aslinya Setnov memiliki kamar mandi lengkap dengan shower dan toilet duduk. Video Ombudsman yang mengungkap sel asli Setnov ini menjadi sorotan publik dan menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton di media sosial YouTube. Kepala Lapas Sukamiskin Tejo Harwanto membenarkan jika kamar hunian Setia Novanto lebih besar daripada kamar hunian lainnya. Tejo beralasan jika ukuran sel di Sukamiskin memang berbeda-beda. Ruangan Pak Setnov ya lebih besar kalau dibandingkan dengan luasan kamar hunian lain, benar. Karena sejak tahun 1918 itu sudah diklaster oleh bangsa Belanda gitu loh. Jadi cikal bakal konstruksi bangunan di sini seperti klaster gitu. Ada kecil, sedang, dan besar. Kelihatan mewah, memang di situ kamarnya dilapisi oleh kayu, plywood gitu. Itu dulu karena berdampak apabila hari hujan, itu dinding itu rapuh, rembes gitu kan. Dari keterangan Tejo, konstruksi bangunan Lapas Sukamiskin yang dibangun sejak tahun 1918 ini memiliki 40 kamar yang lebih besar dengan ukuran antara 300 cm sampai 500 cm dan tidak ada kategori tertentu untuk napi yang masuk dalam kamar sedang dan lebih besar. Selain Setia Novanto yang memiliki kamar dengan ukuran besar, ada Nazarudin, Joko Susilo, dan ada juga napi umum yang menempati kamar ukuran lebih besar. Tim Liputan Metro TV. Sistem pemidanaan hukuman penjara bagi narapidana kasus korupsi dinilai tidak akan mampu mengubah mental koruptor jika lembaga pemasyarakatan masih diisi oleh oknum bermental korup. Pemberian fasilitas mewah yang diduga diberikan oknum lapas kepada napi merupakan masalah klasik yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Untuk membahas mengenai temuan terbaru dari Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan sel mewah napi koruptor di Lapas Sukamiskin, sudah bergabung bersama kami ada anggota Ombudsman Nini Rahayu. Ibu Nini, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Pugu Budi Utami melalui sambungan Skype. Ibu Sri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Nini. Baik, saya ke Ibu Nini dulu. Bu Nini, dari hasil sidak kemarin, pelanggaran apa saja yang ditemukan, Bu? Meskipun videonya sudah beredar di mana-mana, Bu, ya? Ya, saya kira dari video itu masyarakat kemudian juga bisa mengkonfirmasi ya. Sesungguhnya ada pembedaan perlakuan terhadap narapidana yang ada di Sukamiskin. Ya. Jadi bukan hanya soal luasnya, karena kalau bangunan luasnya memang ada perbedaan ya, lantai 2 dengan lantai 1, cuman juga fasilitasnya itu yang berbeda. Jadi setiap kamar 8, kalau tidak salah saya kunjungi, 8 kamar itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah itu menurut kami itu adalah bentuk diskriminasi terhadap narapidana, sesama narapidana yang ada di Sukamiskin. Apalagi kalau dibandingkan dengan narapidana di lapas lainnya. Karena kebetulan saya juga sidak di lapas BNC dan lapas wanita. Tidak ada itu dinding yang seperti itu, klosetnya yang seperti itu. Maka ketika saya tanyakan lebih mendalam bahwa ternyata pembangunan fisik itu adalah justru kontribusi dari para narapidana itu sendiri. Nah, maka menurut kami itu juga indikasi tindakan yang tidak patut gitu. Mestinya penggunaan lapas, sarana prasarana lapas itu adalah disediakan oleh pemerintah sehingga punya standar layanan yang sama. Nah, ketika itu justru
dana pribadi, maka siapa yang punya duit dia yang memfasilitasi dirinya sesuai dengan keinginannya. Begitu. Bu Deni juga sempat melakukan sidak ke kamar yang standar, Bu ya? Iya, nah, ke kamar itu perbedaan standar yang terlihat jelas dengan 8 sel mewah ini terlihat di mana, Bu? Cukup banyak ya, mulai dari tata letak, ya, kemudian fasilitasnya yang tadi ya, kan kalau tempat tidurnya ya yang standar ya standar, terlalu klosetnya juga biasa, tidak ada ini. Lalu juga soal model masuknya narapidana ke kamar ya. Kalau di lapas yang lain itu pukul 5 sore mereka masuk ke kamar dan digembok dari luar. Nah, mereka ini tidak gitu. Nah, ini ada pembedaan. Saya datang jam 10 malam masih banyak di Selasar, dan kalaupun sudah masuk di kamar mereka tidak digembok dari luar. Memang beberapa hari ini kemudian ada jawaban dari Kalapas ya, tidak digembok dari luar karena khawatir kalau ada yang sakit mendadak dan seterusnya, karena model kamarnya berbeda dengan yang rame-rame di lapas lainnya. Tapi saya kira untuk memastikan itu kan boleh dengan berbagai cara supaya tidak ada diskriminasi. Apa artinya gembok yang ditempelkan di depan kamar itu? Jadi di depan kamar itu memang ada tembok. Cuma nyantel aja gitu. Tapi tidak dicantolkan. Baik. Jadi tidak hanya diskriminasi, juga ada kesalahan prosedur begitu ya, paling tidak dari hasil temuan Ombudsman. Saya langsung kepada Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana kemudian Dirjen Pas menanggapi mengenai temuan Ombudsman ini, Bu Sri? Baik, terima kasih, Mas. Kami melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa benar di Lapas Sukamiskin itu memiliki kamar hunian sebanyak 556, terdiri dari 3 tipe kecil, tipe sedang, tipe besar. Nah, yang tipe besar itu sebanyak 52, dihuni oleh 50 orang. Sedang 41 dihuni oleh 39, dan yang kecil dihuni oleh 341, jumlah kamarnya 463. Total di Lapas Sukamiskin ada 430. Benar, masih ada fasilitas yang belum dibenahi, karena kami saat ini sedang konsentrasi merapikan fasilitas umum seperti tempat besukan, yang kebetulan pada waktu ada penataan dibongkar pada waktu itu belum kami benahi. Jadi kami sedang konsentrasi di tempat-tempat yang menjadi fasilitas untuk umum BPP yang lain. Untuk yang ada di kamar-kamar tertentu itu jumlahnya yang tadi disebutkan 50. Setelah kegiatan yang sekarang dirapikan oleh kepala dan jajarannya, kebetulan semuanya baru. Jadi kalau toh ada yang sekarang itu merupakan peninggalan lama, dan di dalam rencana aksinya akan segera dilakukan pemenahan. Tapi paling tidak Kemenkumham paham betul, Bu ya, bahwa ini kan sebetulnya diidentikan dengan diskriminasi, ada pembedaan begitu. Kemudian ada yang mendapatkan fasilitas mewah, tapi kemudian ada juga yang fasilitasnya tidak mewah, bahkan standar. Nah, ini kan melanggar sebetulnya. Nah, ini dari Dirjen Pas sendiri paham betul bahwa ini sebenarnya harus ditindak, kan, Bu Sri? Baik, jadi begini, Mas, kalau bangunan di Lapas Sukamiskin seperti tadi kami sampaikan ada 3 tipe ini tadi. Dan sebagaimana kita sampaikan juga di awal, bahwa sekarang sedang dalam penyelesaian pembenahan. Harapan kami memang dalam waktu yang tidak terlalu lama, rencana aksi yang sudah disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat beserta Kadif dan Kalapas Sukamiskin bisa segera direalisasikan. Perintah Pak Menteri kepada kami jelas untuk segera dilakukan pembenahan secara keseluruhan. Kemudian ini maksudnya semua narapidana nanti akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan kamar standar begitu. Kamar mewah ini tidak akan ada lagi begitu? Kalau kamar standar tidak mungkin, karena memang ada 3 tipe kamar yang dibangun oleh Belanda sejak 1912 dibangunnya. Tentu pada waktu dibangun ada konsepsi yang waktu itu disepakati oleh pemerintahan Belanda. Memang ada pembedaan dalam perlakuan. Sebagaimana kita ketahui, konsepsi pemasyarakatan intinya adalah pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan BPP. Agar bisa menjadi sadar dan bisa lebih baik lagi.
Oke, tapi paling tidak nanti ke depannya nanti sel mewah ini nanti akan dihilangkan, begitu kan Bu? Ini yang perlu saya kembalikan kepada teman-teman sekalian, kepada publik, bahwa tuntutan pada waktu